ya udah terserah. Ya, dia benar. Di fase pendewasaan. Jika Anda ketemu orang tua ngeyel seperti ini, jawab ya, Anda benar. Loh, gimana sih? Gue pernah baca artikel. Ya, benar. Cancok kan? Nggak, pada dasarnya fat pada cowok kalau sudah bisa 13-15 bukan bodybuilder. Itu sudah sangat proper buat flexing sebenarnya. Karena perut udah mulai keluar. Sudah mulai Six pack ya, udah mulai rectus ada. abdominisnya tuh sudah kelihatan lah. Tapi kalau mau sangat flexing ya harus mendekati Tapi 10. bukankah orang kurus memang six pack-nya keluar sendiri? Betul. Nah. Karena dia kurang gizi. Nah, tapi six pack Beda. Six pack-nya orang kurus sama six pack-nya orang yang rajin olahraga itu berbeda. apa bedanya? Bedanya kalau orang yang rajin olahraga, rectus abdominisnya akan kencang. Terus yang kedua, dia tidak kurus, jadi kelihatan banget di struktur otot yang lain. Terangin dulu rectus abdominis itu apa? Duh, jadi Lu tuh dokter. ya Pak, tapi ya, kan lu harus nerangin dong. ini Masa- gambar, ini Oh, iya. mana? Ini mahal lagi ini. Jadi ini, aduh, matilah ini pakai ini lagi. Ini perut, ya ini perut. Ya ini let's say perut, ini punggung. Jadi ini yang nerangin seniorku dulu. Ini berarti dia obes nih ya? Obes, ini mahal. Ini mahal ya, jadi nggak berani apa-apa. Ini obes ceritanya. Jadi yang nerangin adalah dokter seniorku, dosen SPOT, Dokter Asa Ibrahim sama Dokter Lutfi. Dia SPOT juga. Jadi di manusia itu kan ada namanya otot core. Kalau Oke. orang kesehatan atau orang awam bilang, otot core itu yang mempertahankan struktur tubuh. Di belakang ada otot core di back, di lower back yang menahan spine. Oke, struktur ya. Nah, yang di depan otot core-nya itu ada di bagian depan, abdomen. Dan yang paling penting adalah kaki. Kalau kita pengen memperbaiki postur tubuh, maka kita harus melatih otot core. Oke, perut, Perut, kaki, kaki, punggung. dan punggung. Nah, masalahnya orang tuh nganggapnya core tuh cuma abdomen. Enggak, core tuh ya ini. Oke, Nah, pada orang kurus, dia kan berarti massa ototnya dan fatnya rendah dong. oke, Karena kurus, ya akhirnya fat di perut gak ada. oke, Karena fat di perut gak ada, otot di perut akan kelihatan. oke. Nah, akhirnya otot apa yang di perut kelihatan? Rectus abdominis. Apa itu? Itu otot yang di tengah sini. Ada 6, terus ada 8 di bawah. Oke. Nah, tapi kalau orang yang sangat atletis, itu obliknya yang kelihatan. Yang deket selangkangan, yang miring. Wow. Ini apa namanya? Love handle. Ya itu akan kelihatan sangat proper dan akan kelihatan kalau yang atletis itu bukan hanya rectus abdominisnya yang atletis, punggungnya, atasnya akan atletis. Makanya six pack itu kalau kurus dan dia fatnya sangat rendah akan kelihatan. Lihat six pack dulu dong. Wah, enggak, jangan di sini, nanti disensor. Enggak boleh flexing gitu. Kenapa? Enggak mau. Kalau lu di Instagram. Ya kalau di Instagram aslinya di sini ya nggak mampu, kan kita edukasi kesehatan. Oh, Saya bukan itu masih tahu diri. lah lu di Instagram pamer-pamer. Ya harus kan di Instagram sendiri, bukan di podcast orang. Nah ini, kalau nggak pas lari. Kalau pas lari, ya aku bukan tipikal orang yang tiba-tiba flexing di podcast orang. Tapi kalau pas olahraga, pas lari, tiba-tiba interval, telanjang dada, kan itu konteksnya olahraga. Ada ini konteksnya. Ada. Ini kan konteksnya lagi nerangin perut sih. Ya masa nerangin perut tiba-tiba, oh iya, telanjang dada. Nggak gitu bang, Oke. nggak gitu. Nah, Ya udah, nggak usah. sekarang itulah Gue penting. boleh tapi gue. Terserah. Tapi jangan di IG aja. Nah gitu, konteksnya olahraga. Iya betul. Om Deddy lagi Tapi olahraga. Aderai kurang ajar waktu itu di sini. Lah kan pamer. bodybuilder boleh, bodybuilder boleh. Ayo. Jangan menggiring opini. Oh iya, oke. Anda Bodybuilder sifatnya boleh. tidak berubah ya dari 6 tahun lalu ya. Suka Bodybuilder. menggiring opini sehingga orangnya kejurang kan. Katanya kan nggak boleh lu bilang. Ya boleh kalau bodybuilder. Kalau bodybuilder, Iya. oke. Bodybuilder boleh karena estetik. Oke. Boleh. Nah, kalau mau posturnya berubah, maka yang dilatih ya semua otot core. Nah, Oke. aku dulu skoliosis. Ada bakat skoliosis pasti ronsen dan MRI sama seniorku. Nah, untuk memperbaikinya karena aku tuh perbatasan nggak perlu operasi adalah merubah gaya hidup sehingga otot-otot punggung core-nya Harus diperkuat. perkuat supaya tidak menimbulkan rasa sakit. Sama kayak gua HNP kan. Iya betul. Intinya otot core belakangnya harus diperkuat. Yang akhirnya aku spam pull up sama dead hang. Oke. Akhirnya jalan posturnya jadi proper. Itu make sense tuh karena gua HNP harusnya dioperasi, nanya ke dokternya, dokter spine dia bilang ini ototnya nunjang, sakit nggak? Enggak. Ya udah Nah, ntar dulu aja. katanya. Karena kalau nggak sakit,
ya nggak ada indikator untuk Iya, dilakukan katanya gitu. tindakan. Tapi bukan dia tetap rusak, Dok. Tergantung, rusak itu kan ada berapa derajat. Kalau rusaknya sampai menimbulkan gejala sakit, berarti sudah ada saraf-saraf yang tertekan. Ada 3 sih, sakit, kebas atau kesemutan, dan rasa yang menjalar. Oke. Jadi kelemahan gerak. Oke. Nah, kalau tidak ada 3 gejala ini, maka tidak perlu dilakukan tindakan. Walaupun sebenarnya rusak. Kalau rusak itu pasti nggak bisa gerak tuh Pak. Bisa gerak nggak? Bisa. Bisa jalan nggak? Bisa. Ada rasa kesemutan nggak? Enggak. Nah, ya berarti belum rusak. Cuman menuju ke arah kejepit. Lah kenapa dokternya bilang ini ototnya menunjang jadi oke? Ya betul kan menunjang.